opsi dari, nanti saya akan bicara, opsi dari Bank Indonesia adalah kalau dia intervensi, cadangan devisanya akan bisa turun terus. Atau dia bikin aset kelasnya itu jadi menarik. Caranya apa? Interest rate-nya harus dia naikin. Itu yang dilakukan dengan 50 basis point kenaikan dari interest rate. Pertanyaannya adalah, bisa nggak government spending ini akan terus setinggi ini ke depan? Karena growth-nya itu 35% spending dari government-nya. Sementara tax revenue-nya itu kalau kita lihat dia tumbuh di sekitar 18%, sementara spending-nya 34%. Tadi saya katakan ada kemungkinan tax revenue-nya akan slow down di quarter 3 dan 4. Mau nggak mau itu spending-nya juga akan slow down. Kalau enggak budget defisitnya akan lebih dari 3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali yang saya hormati Ibu Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi ya, Higher Education, Ibu Neneng Gunadi, Bapak Ibu yang saya hormati semua. Saya punya waktu 20 menit ya Bu Neneng ya, kalau saya nggak salah ya. Saya diminta untuk bicara mengenai economic outlook. Ini adalah satu masa di mana menjadi ekonom itu adalah pekerjaan yang paling enak. Karena apapun yang dilakukan prediksinya pasti salah. Ya, saya selalu sebut bahwa ekonom adalah seorang yang punya kapasitas untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa depan dan kemudian dengan cara yang meyakinkan akan menjelaskan kenapa prediksinya salah. Tapi herannya Bapak dan Ibu akan ketemu saya lagi tahun depan untuk mendengarkan kesalahan-kesalahan ini. Saya mulai dari yang pertama ya. Ini baru beberapa hari yang lalu itu ada strike yang terjadi di mana Iran itu menyerang Israel dengan misailnya. Dan ini adalah respons terhadap ketika ceasefire terjadi, itu Israel tetap menyerang Lebanon. Saya bukan ahli militer, tapi yang saya bisa coba lakukan adalah kira-kira memperkirakan kemana arahnya. Itu ada satu orang ekonom di Kennedy School, sekolahnya Bu Stella dulu di Harvard, namanya Thomas Schelling, yang mengatakan bahwa kalau kita mau menganalisa perang, itu akan sangat tergantung, perang itu akan berakhir ketika cost untuk melanjutkan perang itu terlalu mahal. Berhentinya di situ. Jadi bukan karena adu siapa lebih kuat, tetapi biaya untuk melanjutkan perangnya itu jauh lebih mahal. Nah sekarang, kalau kita lihat ini di dalam game yang pertama antara Amerika Israel dengan Iran, kalau dari segi kekuatan militer, Iran itu akan di bawah Israel dan Amerika. Ya, sehingga yang akan dilakukan oleh Iran di dalam kondisi ini, itu bukanlah untuk memenangkan perang, tapi untuk membuat cost dari perang itu menjadi sangat mahal buat Amerika dengan Iran. Nah, jadi yang dia lakukan adalah, di sini dikatakan bahwa Iran itu nggak bisa merubah outcome-nya. Dia nggak akan coba, tetapi yang dia lakukan adalah dia akan melakukan sesuatu untuk membuat cost dari perang ini menjadi sangat mahal. Inilah yang direspon sebagai apa yang dilakukan di Lebanon. Karena kalau itu yang terjadi, harga minyak akan jadi sangat mahal dan implikasinya adalah pada midterm election di US. Nah, kalau kita lihat di dalam game ini, seandainya Israel itu, ini bacanya, I promise to speak in a human language ya. Saya janji untuk bicara di dalam bahasa manusia biasa. Jadi kalau Israel itu tetap perang dan sementara Amerika itu membiarkan, maka yang terjadi adalah oil shock. Harga minyaknya naik, inflasi di Amerika sudah 3,8%, sekarang harga bensin per galon itu 4-5 dolar. Amerika nggak akan ambil ini. Karena apa? Ada midterm election di bulan November. Kalau itu terjadi, Partai Republik itu akan bisa kalah. Sehingga opsi Amerika, kalau Israel itu keeps fighting, dia pilihannya adalah dia akan mencegah supaya Israel berhenti. Itu sebabnya Trump mengatakan calm down. Karena dia punya kepentingan di Amerika bahwa midterm electionnya akan terganggu. Tapi kalau ini yang akan terjadi, maka akan ada tension. Karena Israel dia bilang readiness for powerful force to attack Iran. Nah, seandainya Israel itu eases off, kemudian
Itu nggak akan terjadi, tapi Israel tidak akan berhenti. Maka mungkin equilibrium yang diharapkan adalah calm holds, di mana Amerika akan minta Israel untuk jangan menyerang lagi. Bukan karena dia pro-Iran, tapi dia punya kepentingan politik di Amerika yang akan membuat bahwa bahaya di dalam politik domestik. Ini yang saya sebut dari dua belah pihak itu ada faktor yang akan mendukung di mana keseimbangannya mungkin akan terjadi. Saya nggak tahu ini berapa lama, tapi mungkin gejalanya akan terjadi ke sana. Nah sekarang kemudian dampaknya apa pada Indonesia? Dari segi trade pasti harga energi akan mahal, inflasinya akan naik, growth-nya akan melambat, risiko dari stagflasi. Kemudian di financial sector ada US, the Fed itu unlikely untuk bisa menurunkan interest rate-nya saat ini. Sehingga dia tidak mungkin cut rate, rupiahnya akan under pressure, investment-nya akan weak. Ini adalah situasi yang akan kita hadapi. Secara fiskal, kalau $1 itu oil price-nya naik, itu defisitnya 6,8 triliun additional. Jadi kalau dia sekarang di 100, asumsi di APBN 70, $30, 30 dikalikan 6,8, sekitar 250 triliun tambahannya. Ya. Nah, ini kira-kira sehingga defisitnya akan naik. Nah sekarang saya masuk kepada domestic economy. Yang menarik adalah situasi di domestik itu nggak seburuk yang dibayangkan. Mungkin Bapak dan Ibu banyak yang nggak setuju sama saya. Karena apa? Karena kalau dilihat di kuartal pertama household consumption-nya itu masih relatively lumayan. Didorong oleh Lebaran pada waktu itu, puasa pada waktu itu. Dan juga yang punya pengaruh itu adalah government consumption. Karena di first quarter itu pemerintah itu melakukan spendingnya sekitar hampir 22%. Ya, sehingga kemudian mendorong growth-nya jadi naik secara signifikan. Pertanyaannya adalah government consumption yang seperti ini di sini, ini mungkin nggak bertahan 22%. Kalau dia terus bertahan 22%, syaratnya hanya satu, revenue pajaknya harus bisa membiayai ini kan. Ini mudahnya di company kan, kalau capex Bapak dan Ibu mau expand, itu harus revenue-nya harus naik. Kalau revenue-nya nggak naik, nggak mungkin. Capex-nya harus diturunin di kuartal berikut. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau growth-nya slow down, bisa nggak kemudian Capex-nya di-expand? Less likely, sehingga mungkin di kuartal 2, 3, dan 4, growth dari government spending-nya nggak mungkin di 22%. Maka kita akan mulai mengalami deceleration dari economic growth-nya. Saya cepat aja, ini dashboard. Kalau lihat dari angka-angkanya di bulan April, yang jadi soal itu adalah yang merah ini, 1,9 itu retail sales index-nya masih drop. Ini cerminan bahwa problemnya itu ada, kalau kita lihat mengenai purchasing power di Indonesia itu nggak bisa dilihat secara agregat. Dia harus dilihat secara granular. Top 15% doing okay. The bottom 30% itu mereka terbantu dengan social protection, macam-macam. Problemnya itu adalah di decile 5 dengan 8. Di kelompok ini yang spendingnya antara sekitar 2 sampai dengan sekitar 3 juta sampai 10 juta, itu mereka experience negative growth di dalam 7 tahun terakhir. Jadi kalau yang datang ke konser itu top 15%. Yang beli apa iBox, datang ikut di, tapi kalau lihat yang paling bawah, itu 30% dia dapat social protection. Ini menarik ya, bahwa isunya itu adalah yang di tengah ini. Jadi kalau lihat NPL, naiknya juga problemnya di situ. Apalagi yang merah? Yang merah di sini adalah CPI-nya mulai naik, inflasinya mulai naik, tapi masih terkendali. Kemudian volatile untuk makanan. Ini adalah impact daripada exchange rate-nya yang mulai mengalami pelemahan, walaupun nggak terlalu signifikan. Saya cepat aja. Di sisi lain, di sisi budget, sebetulnya APBN-nya, saya mesti katakan bahwa realisasi sampai dengan Maretnya, itu nggak terlalu buruk. Pertanyaannya adalah, bisa nggak government spending ini akan terus setinggi ini ke depan? Karena growth-nya itu 35% spending dari government-nya. Sementara tax revenue-nya, itu kalau kita lihat, dia tumbuh di sekitar 18%, sementara spending-nya 34%. Tadi saya katakan ada kemungkinan tax revenue-nya akan slow down di kuartal 3 dan 4, mau nggak mau itu spendingnya juga akan slow down. Kalau enggak budget defisitnya akan lebih dari 3%. Inilah yang kemudian menimbulkan anxiety dari orang, dari investor.
Mereka khawatir ini defisitnya akan bisa sustainable nggak? Tapi kan kalau saya bicara begini, saya bicara kualitatif dengan dugaan. Saya mau coba, ini adalah target dari pemerintah, saya cepat aja udah diumumin. Saya mau coba ya, nah di dalam kondisi ini, sekarang Bank Indonesia dia harus ada di dalam posisi di mana apa yang harus dilakukan. Opsi dari, nanti saya akan bicara, opsi dari Bank Indonesia adalah kalau dia intervensi, cadangan devisanya akan bisa turun terus. Atau dia bikin aset kelasnya itu jadi menarik. Caranya apa? Interest rate-nya harus dia naikin. Itu yang dilakukan dengan 50 basis point kenaikan dari interest rate. Dan ini dia ambil policy di mana tighter policy stance. Nah sekarang pertanyaannya adalah ini cukup enggak untuk mengatasi situasi yang kita hadapi? Saya mau ajukan pertanyaan begini. Ini rupiah ini penyebabnya apa sih? Karena ini kan selalu dikatakan fundamental kita baik, growth-nya masih di 5,6, inflasinya masih terkendali, semuanya relatif baik. Kalau gitu kenapa orang kemudian rupiahnya melemah, stock marketnya melemah? Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa isu ini adalah soal confidence di dalam fiskal tadi seperti yang saya sebut. Tentu kalau argumen kualitatif orang bisa punya pendapat. Cara yang paling baik adalah kita menggunakan data. Saya mau coba bedakan di sini antara melihat yang disebut antara perbedaan antara correlation dengan causation. Kalau korelasi itu kalau populasi orang naik, semut naik, maka kemudian kita bilang semakin banyak orang semakin banyak semut walaupun gak ada hubungan. Jadi cara yang paling baik adalah mengujinya. Nah, saya coba lakukan ini yang disebut sebagai causality. Jadi kita lihat di dalam datanya apa yang menentukan apa. Antara risiko dari fiskal, itu proksinya adalah credit default swap. Jadi kalau Anda beli bond, orang dari luar beli bond, dia itu ada asuransinya. Asuransinya itu adalah CDS. Jadi kalau default, dia diganti dengan itu. Nah semakin tinggi risiko fiskalnya, CDS-nya semakin tinggi. Jadi kalau CDS-nya naik, itu risiko fiskalnya naik. Kalau dia risiko fiskalnya naik, ada nggak impact-nya terhadap rupiah? Saya coba lakukan ini, saya janji untuk bicara dalam bahasa manusia biasa. Hasilnya cukup menarik. Karena 23% dari pelemahan rupiah itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh CDS. Di samping faktor lain. Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence di fiskal. Jadi kalau isu ini diadres, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki. Karena soalnya bukan di dalam struktural mengenai ekonominya. 23% itu varians dari perubahan dari USD-nya terhadap rupiah, itu bisa dijelaskan dengan CDS. Nah ini yang menarik, CDS itu mulai memburuk sebelum perang. Jadi kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, that's not true. Kenapa? Karena negara lain juga ada akibat dari perang, tapi exchange rate-nya tidak depresiasinya serendah Indonesia. Ya. Jadi, nah kalau sekarang saya balik, jangan-jangan CDS-nya itu memburuk gara-gara rupiahnya melemah. Rupiah hanya bisa menjelaskan 2,3% dari movement CDS. Jadi, Granger causality test-nya itu menunjukkan bahwa yang bisa menjelaskan pelemahan rupiah, faktor yang paling besar itu adalah risiko dari fiskal. Ya, oke. Sekarang saya masuk. Sekarang berapa jauh sih kalau exchange rate-nya melemah itu impact-nya pada inflasi? Estimasinya ini pakai perhitungan Bank Indonesia, 1 rupiah depresiasi itu additional inflation-nya sekitar 0,13. Jadi kalau sekarang inflasinya sekitar, depresiasinya sekitar berapa? 8%-an. Mungkin efek di inflasinya masih sekitar 1%. Less than 1%. Makanya kita nggak lihat dampaknya terlalu banyak. Tapi di dalam produk tertentu Bapak dan Ibu akan lihat. Misalnya plastik, misalnya besi, ya. Ini akan terlihat. Ini pertanyaannya adalah private sector ini akan pass on. Kalau dia pass on daya belinya ada persoalan. Atau dia absorb dengan nurunin profit margin. Kalau dia nurunin profit margin maka growth dari company akan menjadi lebih melambat di dalam second half. Nah sekarang pertanyaannya adalah ini selalu pertanyaan yang diajuin ke saya. Sama nggak 98 dengan 2026? My answer is no. Kenapa? Yang membedakan paling besar 98 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate. Di kelompok yang atas, terutama menengah atas,
itu sebetulnya depresiasi rupiah sudah diantisipasi sejak lama. Mereka yang punya anak sekolah di luar negeri itu sudah taruh rupiahnya di dalam dolar. Dia sudah hedge. Company dia sudah hedge. Ini berbeda dengan 98, kita tidak terbiasa dengan flexible exchange rate pada waktu itu. Jadi ketika rupiahnya jatuh, orang itu masih dia pinjam uang di dalam dolar, sementara revenue-nya di dalam rupiah sehingga NPL-nya naik. Sekarang yang terjadi adalah ada different foreign exchange regime yang memungkinkan orang itu melakukan adjustment. Sehingga saya nggak terlalu khawatir sebetulnya di kelompok menengah atas. Persoalan yang akan muncul adalah di lower middle income group. Kenapa? Karena efek dari tepung terigu yang mungkin naik sehingga noodle nanti akan naik. Efek dari kedelai yang akan membuat tahu tempe. Ini akan butuh waktu agak panjang. Jadi sebetulnya yang perlu dijaga itu adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower middle income group untuk address isu ini. Ya, pertanyaannya adalah, apakah depresiasi ini akan bikin resesi? I don't think so. Orang boleh berdebat angkanya 5,6 atau 5,1, 4,7. Berapapun angkanya, itu tidak negative growth. Jadi saya bilang bahwa ekonomi, if you're talking about from the global standard ya, 4,5 sampai 5% is not bad at all di dalam dunia seperti ini. Jadi saya nggak juga bilang kita nggak akan resesi, tapi persoalannya adalah what's fiscal credibility. Jadi soal ini sebetulnya bisa diselesaikan karena saya bilang bahwa CDS-nya sudah mulai naik itu sejak Januari 2026 sebelum Iran War, waktu Moody's itu mengubah outlook-nya dan ada kekhawatiran bahwa defisitnya mendekati 3% pada waktu itu. Ya. Nah, ini narrow policy corridor. Karena saya bilang bahwa the Fed itu less likely untuk kemudian bisa menurunkan bunga. Nah, maka solusinya adalah protect the vulnerable. Apa yang bisa dilakukan di dalam fiscal? Raise revenue pasti. Karena tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi 3 hal. Naikkan, potong, pinjem. Itu hanya 3 itu. Jadi segampang itu sebetulnya jadi Menteri Keuangan. Hanya menaikkan, potong atau pinjem. Gak ada opsi lain. Kalau Anda nggak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda nggak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that. Ini balance sheet nggak bisa diapa-apain. Ya. Nah, persoalannya adalah mungkin nggak menaikkan? Nggak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini tax revenue, taxnya mesti dinaikkan. Increase that. Nggak mungkin juga. Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi 3. Cut the spending selectively. Jadi solusinya hanya bahwa fiskalnya itu kemudian harus dirationalize untuk mengadres isu itu. Jadi mungkin bisa dilakukan combined revenue misalnya dengan tax admin. Persoalannya adalah saya suka untuk mengquote apa yang disebut oleh Jean-Claude Juncker. Dia bilang, we all know what to do, we just don't know how to get re-elected after we've done it. And that's the political economy problem. Ya, atau Thomas Sowell dari Stanford itu pernah bicara begini. The first lesson of economics is scarcity because there is never enough resources to satisfy anyone's want. But the problem is the first lesson of politics is how to ignore the first lesson of economics. Ya, makanya saya bilang kuncinya adalah di dalam political feasibility. Is it possible? Sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia? 1, dia raise policy rate, udah dilakukan. Atau dia intervene di dalam forex market, kalau cadangan devisanya terlalu turun terlalu banyak, market juga nggak akan comfortable. Atau dia lakukan macro dengan micro prudential. Dibikin FX exposure-nya dari berapa, $50.000 diturunin menjadi 25.000. Ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, ini adalah gambarannya. Sekarang kalau kemudian kita bilang, kalau gitu kenapa nggak defisitnya dilepas aja? Kita pinjam. Persoalannya Bapak dan Ibu coba lihat. Kita selalu bicara mengenai debt to GDP. Tapi utang itu tidak bisa dibayar dengan GDP. Karena GDP bukan punya pemerintah. Yang bisa dibayar adalah uang yang betul-betul ada di tangan pemerintah. Itu adalah tax revenue. Jadi kalau mau lihat kemampuan untuk bayar itu harus dilihat interest payment-nya dibandingkan dengan total revenue.
atau amortisasi. Problemnya sekarang adalah kalau kita lihat angkanya, debt service terhadap total revenue-nya itu ada di sekitar 52%. It's very high. Even though the government would like to roll over the debt, amortisasinya kita roll over aja, interest payment-nya ada di sekitar 22%. Nah, orang selalu bilang, kalau debt to GDP-nya kecil kan nggak ada masalah. Saya cuman mau kasih ilustrasi bagaimana sebuah negara, country A dengan country B, yang debt to GDP-nya sama, tapi tax revenue-nya beda, itu fiscal space-nya lebih kecil. Jadi kuncinya itu bukan di dalam debt to GDP. Sekarang masalahnya kalau tax ratio-nya kecil, maka nggak mungkin bisa punya defisit yang besar. This is just a simple ilustrasi. Karena nggak punya waktu, saya nggak mau ngajar di kelas ini, Anda percaya aja dengan saya. Ya, nanti bisa dicek. Ya, ini saya tunjukin bahwa fiscal space-nya jauh lebih kecil. Di country A itu 85%, di country B-nya itu 70%. Jadi kalau tax revenue-nya kecil, kita nggak bisa punya defisit besar. Ini sama juga dengan perusahaan, revenue-nya kecil, mau pinjam banyak. Yang terjadi dia kerja buat bank, ada Pak Ade Cahyo di sini. Ya, itu yang bisa. Nah, ini 2 slide terakhir. Di dalam kondisi ini apa yang bisa dilakukan? Apa akan ada perubahan? Ini ada Bu Stella di sini, saya nanti mau dengar Bu Stella. Pertanyaannya ya, itu adalah begini. Sekarang sudah masuk kepada era AI di mana productivity mulai. Saya tuh kekhawatiran saya Bu Stella, itu adalah AI itu tidak bisa digunakan oleh semua orang sebetulnya. Kekhawatiran saya adalah K-shape recovery. Karena yang paling penting di dalam AI itu bukan cari jawaban, tapi bertanya. Sekarang kalau saya ngajar di kelas nggak ada gunanya sebetulnya nanya mahasiswa. Karena Google, ChatGPT itu akan memberikan jawaban yang more or less bisa salah, tapi dia kasih jawaban yang baik. Yang paling baik adalah bagaimana mengajarkan mahasiswa untuk membuat pertanyaan yang AI nggak punya jawabannya. Jadi pelajarannya adalah pelajaran bertanya. Persoalannya begini, tidak semua orang punya kemampuan bertanya. Kalau Anda gunakan apakah cloud, ChatGPT, Anda nggak ngerti konteksnya, maka risikonya akan sangat besar. Saya ada satu program di kelas di Harvard, bagaimana ditunjukin orang yang ngerti mengenai sebuah topik, konteks menggunakan AI dengan yang enggak. Itu hasilnya luar biasa. Jadi kekhawatiran saya adalah mereka yang pinter menguasai persoalan akan menghasilkan karya yang luar biasa. Sebaiknya mereka yang nggak ngerti persoalan akan menghasilkan karya yang ngaco. Maka yang terjadi adalah K-shape recovery. Nah, di dalam konteks ini yang saya mau bilang, the importance of productivity. Coba lihat ya. Kita itu punya persoalan di sini. Coba lihat di ICT Capital ya. Agak ada mengalami slowdown non ICT Capital. Jadi kalau lihat di composition dari growth-nya, source kita itu tidak pada human capital sebenarnya. Ini yang saya kira harus diimprove. Ini makanya ada Bu Wakil Menteri Pendidikan, quality yang sangat penting. Saya nggak tahu Bu, Ibu tahu, you know better than I do. Sebetulnya sekolah yang baik itu tergantung dari quality faculty-nya sebenarnya. Ya, gurunya yang akan menentukan. Nah, saya mau terakhir. Ini yang disebut sebagai the importance of productivity. Kalau kita mau menuju global frontier, tergantung dari negaranya. Ya, satu, kalau misalnya di low income countries yang paling penting tuh high priority-nya adalah adoption. Kalau adoption tuh orang mulai pakai, ya. Kalau kita sudah masuk, sekarang kan kita di upper middle income countries. Yang lebih penting tuh adalah adoption, diffusion, dan innovation. Saya nggak tahu apakah kita sudah pada level ini sekarang. Salah satu kekuatan India adalah diffusionnya ketika mereka menggunakan digital technology untuk finance. Itu punya implikasi yang luar biasa untuk merubah perilaku. Nah, ini saya kira yang menjadi challenge di tengah situasi global yang begitu uncertain. Kalau ada yang saya pernah jadi kepala BKPM dan saya selalu bilang di tengah ketidakpastian mengenai ini, if I speak to the investor, saya selalu bilang, investing in Indonesia is very dangerous because it is addicted. Ya, jadi karena sangat berbahaya, kenapa? Karena itu sangat adiktif.
Jadi jangan pernah untuk kapok untuk invest di Indonesia. Situasinya mungkin kurang baik, tapi mudah-mudahan di dalam medium, di dalam long term kita akan jadi lebih baik. Saya stop di sini. Terima kasih.